baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik. Dengan roh yang menyala-nyala, kita deklarasikan pengertian Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Salam, Kirby anugerah kali berkat luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita masuk dalam doa pujian penyembahan. Mari kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat kasih-Mu untuk hari ini. Kau sungguh luar biasa Tuhan, dan kami siap untuk memuji menyembah-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bawa segenap hati dan jiwa kami. Haleluya. Haleluya. Yes. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan sungguh besar, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan itu Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya
jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seluruh hidup. Katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan berjatuh tanpa seizinmu. Dia selalu menolong, Tuhan selalu menolongku. Mari semua menyerah, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Lebih lagi katakan Tuhan selalu. Selalu menjagaku.
percaya. Kami mengalami kesembuhan, bahkan mujizat ya Tuhan. Terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu, sebab Engkau yang layak diagungkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melompat-lompat bagi-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap melompat bagi Tuhan, amin. Kalau kita diberi kuasa oleh Tuhan menaklukkan iblis.
dengan satu pujian. Yes. Musim kan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara,
Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang sangat baik, kami telah datang kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Kami rasakan kasih-Mu yang menuntun kami untuk terus berjalan kepada tujuan-Mu Tuhan. Kami sadar dan tahu Tuhan, buat hari-hari ini bukan hari-hari yang biasa, di mana hari-hari yang dimana Tuhan membawa kami kepada tujuan, memurnikan kami. Waktu Engkau datang Tuhan, kami sedang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terangi hati dan setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang menonton video ini Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, bahkan semua yang menonton video ini. Hari-hari ini adalah bukan hari-hari yang biasa, di mana hari-hari yang menentukan bagaimana perjalanan orang percaya kepada tujuan ilahi. Bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Kita harus sadar dan tahu itu, supaya kita mempersiapkan hidup kita dan mendekat kepada Tuhan. Saya akan bawakan firman Tuhan tentang judul daripada firman Tuhan yang saya bawakan tentang visi. Bagaimana kita mempunyai visi? Visi artinya adalah tujuan masa depan, cita-cita yang akan dilakukan atau yang dituju. Kita akan bacakan dari Matius 6 ayat 21 sampai 23. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau di dalam Alkitab, perikopnya berbicara tentang hal mengumpulkan harta. Tetapi, judul daripada khotbah saya adalah tentang visi. Nah, saya mau katakan buat saudara bahwa tentang mata saudara, mata itu berbicara tentang, saya langsung artikan tentang hati saudara. Makanya dikatakan kalau betapa gelapnya matamu, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan Tuhan menginginkan supaya kita mempunyai mata yang dapat melihat. Saya hampir setiap pagi berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya saya mempunyai mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Bagaimana supaya kita punya visi yang dapat digenapi, berjalan pada tujuan? Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa kita dipilih secara khusus, diurapi. Saya ingat tentang Daud saudara, setelah dia diurapi, dia berbeda saudara. Dari pengembalaan kambing, dari yang biasa-biasa berubah. Nah, ada kuasa. Dia menerima api pemurnian. Dia menerima pembentukan dari Tuhan sendiri. Saya percaya saudara telah dipilih Tuhan. Orang dipilih Tuhan, Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saya mau katakan hanya anak-anak Allah
yang dapat melakukan perkara yang besar. Makanya orang yang menerima Tuhan, dia dibaptis, saudara. Kita lihat Matius 3:11, setelah dibaptis keluar dari air. Kita lihat, saudara, dia menerima Roh Kudus dan baptisan api, sehingga dia dapat melakukan perkara yang dasar. Ada Roh Kudus yang mendorong dia untuk melakukan perkara-perkara yang ilahi. Nah, saya percaya setiap kita, kalau kita tahu bahwa kita dipilih Tuhan, tentu kita akan persiapkan hidup kita. Kita telah menerima kuasa. Kita tidak sembarangan, saudara. Sehingga kita persiapkan. Kita lihat Daud, saudara. Setelah dia diurapi, dia menjadi orang yang berani. Dia orang yang benar-benar bertindak kepada tujuan itu. Saya percaya setiap kita, saudara, jika saudara tahu bahwa saudara adalah dipilih secara khusus, saudara akan berjalan, saudara akan bertindak kepada tujuan itu, kepada visi itu. Yang kedua, diam di kaki Tuhan. Artinya adalah orang yang diam di kaki Tuhan, dia akan naik ke gunung, ke tempat yang tinggi. Mazmur 62 ayat 1 dan 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, saya mengatakan orang yang diam di kaki Tuhan, dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia akan naik ke atas gunung, ke tempat yang tinggi. Saya mengatakan buat saudara, saudara harus tahu, jika saudara menggenapi visi saudara, naik ke tempat yang tinggi. Diam di kaki Tuhan. Orang yang dari tempat yang tinggi, dia akan melihat dengan jelas. Dia akan melihat dengan apa yang sedang terjadi di depannya, saudara. Jadi saya percaya setiap saudara yang di rumah-rumah jemaat Tuhan, pastikan saudara sedang hari-hari ini, di hari-hari sulit ini, kita diam di kaki Tuhan. Kita naik ke tempat yang tinggi. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan membawa engkau untuk melakukan tujuan ilahi kepada saudara. Bisa melihat perkara-perkara yang jelas di depannya, sehingga dia jelas akan berjalan dituntun oleh Tuhan. Kita lihat saudara, bangsa dituntun oleh Tuhan oleh tiang awan dan tiang api. Kita juga seperti itu. Jika kita ada di kaki Tuhan, ada tiang awan, tiang api akan menuntun kita. Yang ketiga adalah menghancurkan musuh. Setelah kita tahu bahwa tujuan kita punya visi, kita harus menghancurkan musuh. Selama kita hidup, selalu ada tantangan. Selama kita hidup, kita tetap ada musuh. Karena dunia ini bukan tempat kita. 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia ini dikuasai si jahat, tapi kita lahir dari Allah. Hanya orang yang lahir daripada Allah lah yang dapat mengalahkan musuh. Kita di dunia ini bukan tempat kita. Di dunia ini penuh dengan kejahatan. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Sehingga kita harus tahu pakai kuasa Tuhan untuk menghancurkan musuh. Kita harus menguasai medan perang. Kita harus tahu kuasa ada pada kita, sehingga kita harus tetap berperang. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita adalah orang yang berkemenangan. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saya mengatakan buat saudara, banyak orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dia tidak tahu bahwa di dunia ini ada si jahat, ada iblis. Sehingga kita harus tahu pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus berhati-hati. Kita harus waspada. Harus jaga hati dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23. Kita itu harus tahu bahwa kita itulah terang. Kita harus tahu bahwa kita itu harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bukan orang sembarangan, sehingga kita harus bawa senjata kemana-mana pun.
Amin. Saudara yang di rumah-rumah, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah pada hari-hari yang jahat ini. Dan saya mau katakan, saya percaya buat setiap kita, saudara, jika kita tahu bahwa kita sedang berjalan dalam visi, di dalam tujuan ilahi, yang pertama tadi saya katakan, tahu. Kita harus tahu bahwa kita dipilih secara khusus. Kita sudah diurapi, kita sudah dibaptis, kita sudah diasingkan dari dunia ini. Sekalipun kita di dalam dunia ini, kita sudah terasing. Kita adalah warga kerajaan Allah. Yang kedua, diam di kaki Tuhan, naik ke gunung tempat yang tinggi. Yang ketiga, menghancurkan musuh, singkirkan penghalang-penghalang hidup kita, dan hiduplah berkemenangan. Amin. Saya percaya saudara sedang berjalan di dalam kemenangan. Untuk itu teguhkan hatimu, saya berdoa buat saudara-saudara. Mari kita sama-sama katakan sebelum kita berdoa. Ku sadar semua dapat aku memilih di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku ada yang terbaik. Kalau ku tak dapat melihat, amin, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Sama-sama katakan, yes, yang di rumah-rumah, angkat imanmu kepada Dia. Bahwa hari-hari ini kita sedang berjalan dalam visi Tuhan. Yes, Lord, kita harus tahu bahwa kita dipilih Tuhan secara khusus. Kita harus diam di kaki Tuhan. Kita harus tahu, kita harus menghancurkan musuh. Saya berdoa buat saudara. Bapa yang baik, aku tahu Tuhan bahwa semua jemaatmu yang di rumah-rumah, bahwa mereka sedang berjalan dalam misi. Mereka tidak lepas Tuhan daripada kelemahan, tetapi aku percaya Roh Kudus akan menuntun mereka. Mereka tahu Tuhan, supaya mereka tahu mereka punya visi, bahwa mereka secara khusus sudah dipilih oleh Tuhan dan diurapi, dan harus diam di kaki Tuhan naik ke gunung tempat yang tinggi. Bahkan mereka hidup berkemenangan, menghancurkan musuh dalam setiap situasi keadaan apapun. Tuhan teguhkan hati mereka Tuhan. Jika mereka Tuhan di rumah-rumah mengalami sakit penyakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan Tuhan. Berbeban berat diberikan jalan keluar. Bahkan yang belum bekerja berikan pekerjaan. Masalah ekonomi, Tuhan tolong mereka Tuhan. Bahkan pergumulan-pergumulan hidup, biar mereka Tuhan mempunyai kesaksian hidup. Mereka hidup berkemenangan dalam setiap pergumulan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, di hari ini ya Bapa, Engkau memberikan kesempatan kami tetap beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu tetap sama. Engkau tetap memberikan pengurapan kuasa atas kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya semua waktunya indah Kau buat ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Di hari ini ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan, untuk keadaan saat ini ya Tuhan, untuk bangsa kami. Kami mengangkat tangan, kami percaya ya Tuhan,
Apapun yang Tuhan buat di bangsa kami, Tuhan menjadikan baik dan indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, dalam pemerintahan di bangsa kami saat ini ya Bapa, Tuhan Kau memberkati presiden kami, Tuhan memberkati wakil, Tuhan memberkati seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia sampai paling rendah RT RW ya Tuhan. Engkau menjadikan mereka kores-kores di akhir zaman yang membuat mereka tetap hidup dalam kebenaran dan memimpin bangsa kami untuk terus Tuhan menjadi bangsa yang dikenal banyak bangsa-bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami. Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya lawatan Tuhan Pentakosta ketiga terus berjalan, terus Tuhan melanda bangsa kami ya Tuhan, hingga pertobatan terjadi di rumah-rumah, pertobatan terjadi di jalan-jalan, pertobatan terjadi Tuhan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan lawatan Tuhan terus melanda bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dengan keadaan saat ini ya Tuhan, dengan COVID-19, kuasa-Mu semakin besar, kuasa-Mu semakin nyata, sehingga Tuhan terus menyatakan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam nama-Mu ya Bapa, kami berdiri, kami berdoa di dalam nama Yesus. Badai COVID-19 stop, diam dan tenanglah. Kami percaya akan jauh dari bangsa kami, dan bangsa kami menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami Pak Niko, serta Gembala Rayon Tuhan Pak Samuel dan wakil, serta Gembala kami di tempat ini Tuhan Pak Jonta Tambunan Bapak. Kami mengangkat tangan ya Tuhan, kami bersahati ya Tuhan, kiranya pengurapan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, bahkan ya Tuhan hikmat, pohayuan, pengertian Tuhan tambah-tambahkan atas pemimpin kami ya Tuhan, atas gembala kami ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, keluarga lepas keluarga mereka ya Tuhan. Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam nama-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau memberkati pengerja kami di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam situasi saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang besar terus menuntun mereka ya Tuhan, terus menuntun mereka, membawa mereka terus dekat kepadamu ya Bapa, dan membawa mereka terus mengandalkan Kau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas setiap pengerja GBI Anugerah Kali Berkah. Kau memberkati juga ya Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini ya Bapa, yang saat ini ya Tuhan, mereka yang mengalami sakit Tuhan, Kau sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan, sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat melimpah Tuhan Engkau sediakan bagi setiap jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan, GBI Anugerah Kali Berkah. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau terus ada bagi kami, memberikan sukacita, memberikan pengharapan bagi kami, dan kami terus Tuhan bersyukur atas kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari semua yang di rumah-rumah kita persiapkan kita perjamuan kudus saudara. Siapkan roti dan anggur. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi perjamuan kudus ini adalah perjamuan perjanjian dengan Tuhan. Jadi
Jadi jika saudara melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, saat ini saudara minta ampun. Allah itu kasih adanya. Sebelum kita berjamuan kudus saudara, mari kita angkat roti di tangan kita. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang dalam cawan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari semua datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory. Engkau baik. Engkau baik. Semua yang di rumah, mari semua tinggikan namanya.
kasih Tuhan Yesus. Kami telah sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Waktu kami mengangkat roti Tuhan, kami dengan iman Tuhan yang di rumah-rumah mengalami kesembuhan. Dengan iman mereka sembuh di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan telah menguduskan kami. Kami siap berjalan di dalam kebenaran, di dalam kekudusan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan menjadi halangan bagi kami setiap tantangan, rintangan, tetapi karena kami berjalan di dalam kuasa dan pengurapan. Untuk kami katakan dengan COVID-19, diam dan tenanglah. Kami percaya pemulihan terjadi bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar mereka pulang dengan menerima berkat, sukacita dan sejahtera Tuhan, kelepasan, kebebasan Tuhan. Inilah kasih kami kepada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik dan mengembalikan milik kepunyaan-Mu. Dan karena kami mengasihi Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berkatlah semua jemaat-Mu yang di rumah, yang mengikuti ibadah ini, bahkan yang menonton video ini. Yesus. Amin. Jemaat yang di rumah-rumah, terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, para prajurit yang dipersiapkan Tuhan, mempelai yang siap menanti-nanti Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa surga, berlimpah, limpah, limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis Roh Kudus yang menghibur kita, menuntun kita, membawa kita dalam kebenaran, bertemu dengan Dia sejauh saat bermain, baru kita bersama dengan Dia kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Tuhan.